Selanjutnya dari Rifki Fauzan, Pak, ini nasib non ASN di tahun 2025 bagaimana? Apakah benar akan dihilangkan? Ya. Baik, ini dari Salis. Untuk gaji yang diterima oleh P3K part-time atau paruh waktu sistemnya bagaimana, Pak? Apakah lebih kecil dari penerima sebelumnya atau bagaimana, Pak? Mekanismenya adalah seleksi. Karena kita bukan pengangkatan. Betul. Tidak secara otomatis kan seperti itu. Ada proses mekanismenya seleksi. Makanya dari itu nanti ada proses. Ya. Karena sesuai ketentuan bahwa yang sudah mengabdi selama 3 tahun berturut-turut, ini formasi apapun semuanya akan masuk dalam P3K. Jadi yang lalu-lalu memang sebelum ada keputusan antara Komisi 2 dengan Kementerian Menpan RB dan Kementerian Dalam Negeri, memang awalnya P3K ini hanya untuk khusus formasi-formasi tertentu. Tapi bahwa setelah ada keputusan Kementerian Menpan RB dan Komisi 2, maka tidak ada formasi tertentu. Artinya apa? Seluruhnya bisa diharapkan bisa terekrut menjadi P3K. Nah, ini juga menyangkut kondisi anggaran yang ada. Maka kemudian ada sebuah keputusan, bila mana memang kemampuan keuangan daerah ini tidak mencukupi, maka akan ada paruh waktu kerja. Jadi tahapan awal yang mungkin ada paruh waktu, ada yang kemudian kemampuan keuangan daerahnya tinggi, maka bisa dilakukan sepenuh waktu. Nah, yang dimaksud paruh waktu ini adalah mereka bekerja setengah hari. Jadi ada 2 shift dalam kegiatan bekerja mereka sehari-hari. Sebenarnya arah kebijakan rekrutmen ini seperti apa sih, Pak? Untuk tahun 2024, Pak? Baiklah, terima kasih waktunya. Kebijakan pengadaan CASN sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, ada yang melalui perekrutan CPNS dan ada yang melalui perekrutan formasi khusus melalui non ASN atau P3K. Nah, kalau secara nasional Mbak Elo bisa kami sampaikan beberapa arah kebijakan. Yang pertama itu seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah memfokuskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bidang pendidikan dan kesehatan. Itu yang sudah kita lakukan beberapa tahun terakhir, hampir 3 tahun terakhir ini Pak Ketua. Bahkan di 2023 atau 2022 itu kita khusus untuk membuka tenaga guru dan tenaga kesehatan. 2022 dan 2023. Tahun-tahun sebelumnya untuk formasi tahun sebelumnya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti yang disampaikan Pak Ketua juga kami tegaskan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, bahwasanya harus ada penyelesaian terkait dengan non ASN. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, sehingga arah kebijakannya pun pasti nanti akan mengarah ke sana. Kemudian yang ketiga, dalam rangka mendukung pemerintahan berbasis elektronik ini juga nanti proses perekrutan CASN ini juga ini mengarah kepada perekrutan tenaga yang berbasis digitalisasi. Betul. Talenta-talenta muda, teman-teman yang punya basic tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua ini nanti bisa ikut. Baik. Berkompetisi dan kami juga mengakomodir itu di usulan formasi kita, Pak. Dan yang terakhir untuk PNS ini adalah arah kebijakannya bagaimana kita mendapatkan rekrutan CPNS baru dengan kemampuan-kemampuan yang fresh graduate. Karena ini juga kemarin juga sempat agak diberi masukan kita, Mbak. Kenapa yang direkrut hanya jalur P3 saja? Yang honorer aja. Tetapi teman-teman yang baru lulus, yang dari sarjana dan sebagainya, D3 yang dari diploma yang baru lulus, kenapa nggak bisa kesempatan? Nah, ini kita untuk tahun 2024 kebijakannya kita mengakomodir itu. Baik. Nah, selanjutnya Mbak Elo, dari arah kebijakan yang tadi kami sampaikan itu, kemudian kita susun rencana mekanisme perekrutan CASN-nya. Kalau yang dari jalur CPNS itu jelas, itu nanti akan diikuti oleh teman-teman yang fresh graduate, dari talenta-talenta baru, dari lulusan-lulusan yang terbaru,
Kemudian dengan syarat-syarat tentu yang Iya. sudah disertakan, salah satunya mungkin usia Iya. maksimal 35 tahun itu sudah ada di ketentuan undang-undang. Dan ini nanti pelaksanaan tesnya, rekrutmennya pakai CAT, Computer Assessment. Kelulusannya pasti berdasarkan nilai ambang batasnya, nilai betul. passing grade. Nah, Gak ada titip-titipan pokoknya ya Pak. kemudian yang dari jalur P3K, nah ini mungkin yang teman-teman perlu diketahui bersama. Kriteria yang tadi sebagian sudah disampaikan oleh Pak Ketua. Kami sesuai dengan arahan dan kebijakan dari pemerintah pusat itu ada beberapa hal yang harus kita prioritaskan. Yang pertama, kita harus memprioritaskan teman-teman yang berasal dari tenaga honorer kategori 2, Pak. Oh iya betul, K2 Memang yang kemarin. Kemudian juga nanti bagaimana formasi kita itu nanti yang kita usulkan nanti mengakomodir teman-teman yang non ASN. Betul, itu yang paling penting Pak. Dengan syarat tadi yang sudah disampaikan oleh Ya, Pak Ketua, minimal mempunyai pengalaman kerja 3 tahun. 3 tahun berturut-turut. 3 berturut-turut 3 tahun ya. berturut-turut. Yang untuk P3K seleksinya sebenarnya juga sama. Sama ya? Sama, pakai komputer. Pakai komputer. betul. Jadi kalau teman-teman ini yang perlu dipahami Pak Ketua Iya. sama teman-teman. Jadi ini mekanismenya adalah seleksi. Karena Seleksi. kita bukan pengangkatan. Betul. Tidak secara Seleksi, otomatis ya. kan seperti itu. Ada proses mekanismenya seleksi. Makanya dari itu nanti ada proses pendaftaran, Ya. seleksi administrasi, Ya. kemudian baru seleksi tertulis, seleksi kompetensi dan sebagainya. Ya. Jadi kami ingatkan ke teman-teman juga harus mempersiapkan diri kan seperti itu. Baik ya, jadi bukan pengangkatan ya, Bukan pengangkatan, tetap seleksi mekanisme. Hanya mungkin pengecualiannya dengan teman-teman CPNS ini sama-sama pakai CAT. Kalau yang P3K ini tidak pakai nilai ambang batas. Oh nggak pakai nilai nama Tidak Pak? pakai nilai ambang batas atau Jadi, PSR. Hanya nilai berapapun masuk. Ada minimal, ada skor minimal mungkin ya Pak? bukan. Jadi kita nanti kelulusannya berdasarkan ranking. Oh ranking. Nah, berdasarkan ranking. Iya. Misalnya pendaftarnya 5, kemudian formasi yang di situ 3, nanti yang diambil 3. 1 sampai 3 yang 1 sampai yang 3, ya, terbaik. seperti itu. Oke baik. Ya, ini banyak sekali nih Pak Ketua dan juga Pak Kepala BKPSDM yang sudah bertanya lewat lewat YouTube dan juga lewat WA. Jadi kalau untuk usulan, jadi begini, mungkin saya mengawalinya dari proses atau mekanisme urutannya ya Pak. Di dalam pengusulan formasi itu, sekali lagi kami tidak bisa melihat apple to apple, orang per orang. Oh ya. Misalnya si A ini kita usulkan formasinya, ini kita usulkan formasi, tidak bisa seperti Oh itu. iya. Kita ada ketentuan-ketentuan yang memang menjadi panduan untuk pengusulan formasi. Yang Iya. pertama apa? Peta jabatan. Iya, peta jabatan itu yang ini pertama adalah, penting ya. kotak-kotak yang bisa diisi oleh teman-teman P3K. Iya. Nah, itu sudah kita susun, semua unit kerja punya. Oke. Semua unit kerja punya. Peta jabatan ini disusun berdasarkan analisa beban kerja. Iya, yang diusulkan oleh masing-masing OPD Masing-masing tentunya. OPD. Ya. Ah. Teman-teman ini menghitung, teman-teman OPD bersama bagian organisasi. Karena ini kewenangannya bagian organisasi ini menghitung. Dengan hitungan tertentu, pakai rumus tertentu, ini bisa dimunculkan jabatan ini. Nah, Iya. itu sudah kami lakukan dan Pak Ketua kami sampaikan, kami optimalkan itu Pak Ketua untuk mengakomodir teman-teman itu Jadi kami kalau optimalkan. misalkan ada sesuatu yang salah dan kurang, berarti ini menjadi kesalahan OPD masing-masing ya. Iya. Di sebuah OPD, taruhlah misalkan sekwan ya. Ternyata kemudian tadi Pak Slamet kan sudah menyampaikan ada kotak-kotak jabatan Iya, tertentu, ya. Kotak-kotak jabatan tertentu yang kemudian ini bisa diisi informasinya Iya. sesuai dengan kemampuan dari masing-masing honorer yang Honorer, ada. ya. Hitungan. Nah, maka kalau kemudian analisa ini salah atau ada yang tidak terekrut, ini kan menjadi kesalahan OPD. Pengusul ya Pak ya. Pengusul. Jangan salahkan Bukan, BKD. iya, jangan salahkan BKPSDM. Yang disalahkan ini pengusulnya. Pengusulnya. Nah, ini kita sudah lakukan des itu Pak. Iya. Dalam rangka optimalkan itu, kami sudah melakukan des, kami didampingi bagian organisasi, kami panggil teman-teman OPD agar mensinkronkan dengan peta jabatan. Iya, betul. Karena begini Pak Ketua, Mbak Elo, sistem pengusulan formasi kita itu by system. By system itu setiap pengusulan jabatan itu harus dilampirkan dengan peta jabatan Betul. OPD. Ini boleh di cross check sama teman-teman umpuk di masing-masing OPD. Iya, ya. Jadi makanya ayo buat peta jabatannya Yang sebagai sebagus dasar mungkin, pengusulan, ya, betul. sebagai dasar pengusulan Iya. itu yang pertama. Lantas kemudian setelah peta jabatan ketemu, kita harus juga melihat menyesuaikan dengan
kualifikasi pendidikan. Oke. Karena setiap jabatan ASN baik CPNS maupun P3K itu punya syarat kualifikasi pendidikan. Itu ada beberapa pertanyaan. Pundi, Pak. Nggih. Jadi SMA itu bisa apa enggak? Nah, itu nanti. Oke. Ini biar rutut ya. Nah, kualifikasi pendidikan ini pun sudah ada ketentuannya dari Menpan. Nggih, Iya. misalnya jabatan ini itu harus syarat kualifikasi pendidikannya dari ini dari. Iya. Saya memahami alasannya teman-teman. Pokoknya semua jurusan diakomodir baik Pak Slamet. Itu banyak sekali yang Iya. Tapi kami tidak bisa. Kami coba tes, Mbak. Ini Iya. setiap jabatan kami masukkan kualifikasi semua jurusan. Tertolak kan Pak? Tertolak, Mbak. Betul. Pinginnya kami membantu teman-teman ini punya kesempatan Pak Ketua, tapi tertolak. Nah, tertolak. Kalau misalkan ya, ini honorer di sekretariat DPRD, terus kemudian tidak sesuai dengan jurusan yang dipunyai. Yang dibutuhkan, yang saat ini dikerjakan. Ini bisa nggak lompat ke OPD yang lain? bisa sekali. Pak. Bisa. Bisa sekali. Justru malah itu Bisa sekali. yang Ini dicari Pak. formasi P3K ini terbuka tetapi khusus untuk teman-teman non ASN. Jadi 3 tahun teman-teman non berturut-turut. ASN jangan terpaku ada di Di sini, iya. Nanti harus dicermati benar-benar mana kualifikasi pendidikan yang sesuai, jabatan yang kira-kira dia punya peluang, ya, gitu. Silahkan. Iya. Maka ini CASN kita, usulan CASN, kalau saya ngomong CASN itu berarti usulan untuk PNS dan P3K itu kita ada 1876. 1876. 1876. Itu Iya. CPNS-nya berapa? Itu CASN. CASN. Ya, CASN. PNS-nya berapa? PNS-nya itu 247 sendiri. 247. Kemudian sisanya berarti hampir 1629 ya. Itu untuk teman-teman P3K. ada cleaning service, terus kemudian security. Iya. Nah, driver ini kan di luar formasi ASN dan P3K. Iya. Nah, ini akan seperti apa Iya. kedepannya? Iya Pak, nanti kami sampaikan itu sampai ke titik itu. Tapi nanti kami teruskan yang untuk informasi pertanyaan teman-teman. Apabila di instansi non ASN mendaftar hanya tersedia 2 formasi, namun non ASN-nya ada 10. Bagaimana tindak lanjutnya? Tadi seperti yang sudah disebutkan. Pak Ketua tadi yang jawaban Pak Ketua. Carilah, Iya, jawaban Pak carilah Ketua. informasi. Nah, yang disampaikan oleh. Ya, kemudian izin menyampaikan pertanyaan dari seorang teman. Bagaimana nasib sehonorer yang sudah bekerja selama 2 tahun lebih, tapi usianya belum genap 20 tahun? Belum genap 20 tahun. Oh, berarti lulus SMA. SMP atau SMA ini berarti ya? Yang P3K itu minimal 20 tahun ya. Oh, P3K minimal 20 tahun. Oke, baik. Ini juga belum Itu masuk. berarti masuk non ASN usia berapa itu? Lah iya. Kami bahasanya sudah mengoptimalkan dari sisi peta jabatan Pak Ketua yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua. Kemudian formasi SLTA atau apa ini yang dibutuhkan, Mbak Elo, di peraturan menteri ya. Peraturan menteri yang terbaru tentang jabatan pelaksana untuk P3K itu justru malah khusus di Satpol itu muncul jabatan pelaksana untuk jenjang SMA dan D3. Ini berarti cukup memang kalau menurut kami mengakomodir teman-teman karena memang dari pertimbangan Kementerian PAN ini tenaga ini dibutuhkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan Pemda. Dan kalau jumlahnya mohon maaf mungkin saya enggak Belum hafal, ya? tapi Iya. yang jelas kami sudah melalui DES Pak Ketua dengan bagian organisasi dan unit kerja Satpol itu sendiri untuk mengoptimalkan. Baik. Artinya ada keselarasan. Baik, ini dari Salis. Untuk gaji yang diterima oleh P3K part-time atau paruh waktu sistemnya bagaimana Pak? Apakah lebih kecil dari penerima sebelumnya atau bagaimana Pak? Apa? Ini teknis sekali Pak, bagaimana? Apa ini dijawab nanti aja Pak? P3K paruh waktu ya. P3K paruh waktu itu rancangan kebijakan ya seperti yang Baru disampaikan ya, rancangan kebijakan yang disampaikan oleh kita belum bisa menentukan Iya. apakah kebijakannya penuh waktu atau paruh waktu, kita belum tahu karena situasi kondisi kita harus lihat pada saat nanti pembahasan anggaran. Iya. Terus Dan- Syukur kita bisa memenuhi semuanya. Iya, Nggak perlu bisa ada diterima paten. semua Pak. Iya, Bisa semua. Ya, kita juga tidak bisa lepas Pak Ketua dengan kebijakan pusatnya seperti apa, Iya, begitu ya. betul. Formulanya Iya. bagaimana kan juga belum tahu ya. Ketentuan paruh waktu ini juga kami masih menunggu regulasinya kayak apa. Mbak. Dari pusat juga belum ada ya Iya, Pak ya? Betul. Baik, ini dari Septian. Mohon arahan alokasi formasi teknis terhadap honorer tenaga pendidik yang sesuai dengan kualifikasi pendidikannya.
arahan tendik ya, formasi honorer teknis. tendik Iya. ya. Honorer tendik itu juga kita optimalkan untuk tenaga-tenaga administrasi di lingkup sekolah, Sekolah, ya. lingkup sekolah. Nanti silakan dicermati. Iya. Kalau kami harus sekolah satu dan sebagainya itu kan banyak itu. Iya, betul, Nanti betul. ada jabatan apa? Penata apalah namanya kayak itu banyak sekali itu. Iya, Silakan nanti dicermati teman-teman sekalian ketika pengumuman ini keluar. Yang jelas kami upayakan kualifikasi pendidikan yang ada di tendik ini bisa terakomodir menjadi Oke. P3K. Baik, pokoknya dimaksimalkan sama BKD, Iya, kita optimalkan. BKPSDM dimaksimalkan. Nah Pak, ngomong-ngomong nih Pak, tadi masalah ini Pak, belum ada waktu atau timeline tertentu ya Pak dari Permenpan RB Pak? Sampai dengan sekarang belum ada. Belum ada ya? Tadi sore kami masih harus verifikasi. Oke, iya. Mudah-mudahan harapannya di bulan Juli ini sudah bisa launching ya, Iya. sudah bisa launching pengumuman. Tapi karena ini kita ada 2 tahap Mbak Elo antara CPNS dan P3K, yang jelas nanti mungkin pelaksanaannya CPNS terlebih dulu Pak Ketua, nggih, CPNS terlebih dulu. Pak, misal tidak keterima P3K atau CPNS bagaimana? Apakah masih dianggap bekerja sebagai honorer atau bagaimana? Bagaimana ini Pak? Ini mungkin juga bagian dari yang kami sampaikan tadi ya Pak, Iya. kebijakan dari pemerintah pusat seperti apa. Tetapi kalau secara umum lihat Undang-Undang 20 2023 kan harus selesai non ASN di tahun 2024. Nah, kebijakannya seperti apa? Apakah skenario paruh waktu dan penuh waktu itu nanti berjalan? Ya, kita tunggu kalau menurut kami. Oke. Selanjutnya dari Alfian Samsudin, mohon izin Pak, kalau honorer diperbantukan sebagai supir itu termasuk kategori apa Pak? Maksudnya gimana honorer diperbantukan supir? Berarti ini tadinya non ASN gitu, kemudian diperbantukan. Bantukan sebagai supir ya. Mungkin kita tidak berkutat di masalah ini, tetapi nanti ketika ngomong atau berbicara masalah P3K, silakan teman-teman mencermati Iya. proses pendaftaran itu mensyaratkan apa saja, Iya. seperti itu aja, nggih. Iya, udah gitu. Kalau itu mensyaratkan bicaranya kualifikasi pendidikan, kemudian pengalaman kerja ini ya, pengalaman kerja teman-teman ini sebagai apa? Karena ada syarat punya pengalaman kerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar. Nah, itu nanti mohon dicermati ya. Mohon dicermati. Masing-masing OPD ini kan juga ada kebutuhan. Supir jelas. Kalau kayak sekretariat DPRD ini kan juga butuh driver. Iya. Ya mungkin tadi sampaikan. Jadi dia berpengalaman itu sebagai sopir. Iya. Punya pengalaman sebagai sopir. Nah, kan tergantung sini. Nah, sekwannya ini ada alokasi peta untuk sopir apa enggak? Iya. Kalau enggak ada ya berarti keterlaluan. Kan? Iya. Karena kan nggak mungkin kita jalan sendiri, pasti harus ada Supir, iya. Iya. Iya, baik. Peta jabatan juga tadi Iya. Iya, betul. Peta jabatan itu memang harus diperlukan Iya, banget sih. Kemudian dari Lukman Pramono. Izin Pak Ketua, saya keamanan pasar tahun 2016 kami sudah diverifikasi oleh BKD sebagai tenaga non ASN, tetapi di tahun 2023 kami tidak masuk apa ya Pak? Pendataan. Oh gitu. Oh, terus bagaimana Pak kalau kayak gitu solusinya Pak? Ya, ini kan apa namanya? Pasar berarti Dinkop ya. Ini Trantip coba ya ini keamanan nggih. Oh, keamanan. Jadi mungkin Satpol riwayatnya mungkin ya? seperti ini Mbak Elo. 2023 itu kan ada pendataan dari Ya. BKN ya, kalau tidak BKN, BKN. Jadi ada beberapa kriteria tugas yang tidak bisa masuk pendataan. Supir, trantip atau keamanan, satunya lagi apa ya kan? Cleaning service. Cleaning service, kebersihan dan sebagainya. Ini mungkin yang disampaikan oleh teman-teman itu. Nah, terus gimana? Kami mungkin tidak sampai ke situ, tetapi kami bisa menyampaikannya sekali lagi. Silakan nanti dicermati pengumuman, karena pengumuman itu nanti ada persyaratan. Kalau kualidik teman-teman memenuhi syarat pengalaman teman-teman oke, saya pikir clear untuk mengikuti. Oke, baik. Ketiga kali itu clear lah. Pokoknya yang penting kualifikasi pendidikan dan juga persyaratan pengalaman kerja satu linear gitu ya Pak ya. Tidak masalah kalau dia memang berpengalaman sebagai trantip, sama aja pengalaman sebagai trantip. Kan nanti kan di formasi itu kan bisa dilihat yang kira-kira cocok dengan pengalaman saya itu di mana. Iya. Nah, tidak harus kemudian dia berada sebagai penjaga pasar kan bisa Iya, betul. Iya. Tidak harus di situ ya Pak Ikut ya. berkompetisi sesuai dengan kualidik dan Iya, betul. pengalaman. Baik. Selanjutnya dari Rifki Fauzan, Pak, ini nasib non ASN di tahun 2025 bagaimana? Apakah benar akan dihilangkan?
Dihilangkan. Lebih dipastikan nasibnya ini, bukan dihilangkan. Jadi non ASN ini lebih dipastikan nasibnya, Iya, bukan pasti. Diupayakan Iya. jadi ASN kan seperti Iya. itu Pak. Lebih dipastikan malah bukan dihilangkan ya. Dihilangkan. Kemudian mohon izin Pak, bagaimana dengan nasib tenaga Penjaga teknis sekolah SD. penjaga sekolah SD? Apakah bisa diangkat P3K? Saya sudah 10 tahun mengabdi loh Pak, dari penjaga SD Panggung 10. Ya, teman-teman penjaga SD mohon izin Pak Ketua, udah beberapa kali komunikasi dengan kami, sering audiensi dan sebagainya. SD penjaga makam, Iya. penjaga sekolah. Menjaga SD itu memang kekeresahannya kan memang tidak masuk pendataan ya samanya Iya. tadi. Nah, sekali lagi kami optimalkan itu karena kami tadi sampaikan ada kelonggaran mengusulkan untuk jenjang jabatan-jabatan pelaksana yang kualifikasinya SD, SMP, SMA. Iya. Dan itu kami akomodir secara formasi. Kami akomodir secara formasi meskipun usulan formasinya tidak dengan jabatan penjaga SD kan tidak Iya, seperti iya. itu. Nah, kami usulkan jabatan dengan nomenklatur beda yang kualifikasinya bisa mengakomodir teman-teman seperti Yang itu. kualifikasinya kira-kira seperti itu. Yang bisa dimasuki oleh teman-teman kan. Tadi kan sudah dijawab. Jadi mungkin menegaskan juga Pak Ketua, silakan nanti kita tunggu pengumumannya teman-teman sekalian. Kan di situ ada persyaratan-persyaratan sekali lagi. Iya, iya.